bagian histologi. Saya khususnya mengajar di bagian histologi yang berhubungan dengan sistem imun. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sistem imun, yaitu yang hubungannya dengan jaringan limfoid. Ya, jaringan limfoid ini ada dalam blok 4, yaitu biologi medik 2, di mana deskripsi singkat dari mata kuliah dari blok 4 ini, di mana di blok 4 ini akan diberikan pengetahuan dasar anatomi, histologi, biologi sel, biokimia, dan biologi molekuler, serta fisiologi. Materi yang terangkum dalam ilmu-ilmu tersebut dibagi menjadi 6 modul. Ya, ada sistem dasar sirkulasi, ada dasar sistem syaraf, ada dasar sistem endokrin, dasar sistem hematologi dan imunologi, dan dasar sistem pencernaan. Ya, jadi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu jaringan limfoid, sistem jaringan limfoid itu masuk ke dalam salah satu capaian pembelajaran blok, yaitu di capaian pembelajaran yang keempat, yaitu di mana CPP yang keempat itu diharapkan mahasiswa bisa menguasai mekanisme normal tubuh, sistem hematologi dan imunologi sesuai prinsip-prinsip kedokteran dasar ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dan biologi molekuler. Untuk referensi yang akan kita lihat, yang akan kita jadikan sebagai referensi untuk hari ini, yang pertama nanti kalian harus cari buku Janquera. Ya, Janquera itu adalah buku histologi. Di situ ada tertera jaringan limfoid. Lalu kemudian bisa juga yang histologi umum dari Prof. Subowo. Bisa juga nanti kalian cari biologi sel dari Prof. Subowo. Nah, pembelajaran kita untuk jaringan limfoid ini mempunyai capaian pembelajarannya, di antaranya hari ini kita semua harus bisa memahami yang pertama, keberadaan jaringan limfoid sebagai bagian dari sistem imun. Yang kedua, membedakan fungsi dan struktur jaringan limfoid primer dan sekunder. Yang ketiga, memahami struktur dasar jaringan limfoid sekunder dengan komponen selulernya. Yang keempat, membedakan berbagai bentuk organ limfoid sekunder. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mulai ke pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah pada makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran kita. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang jaringan limfoid, organ jaringan limfoid ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelumnya saya mau dulu yang sudah hadir hari ini. Naila ada? Ya. Lalu Irfira sudah hadir. Syifa hadir. Ya. Tiara, Nabila, Aldi, ya. Yuan, ya. Dan sebagian besar sudah hadir. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang organ jaringan limfoid, sistem jaringan limfoid. Nah, kalau kita membahas tentang sistem jaringan limfoid, kita akan membahas tentang struktur infrastruktur sistem imun. Jadi
jaringan limfoid itu merupakan salah satu infrastruktur sistem imun. Ya. Nah, kalau kita membahas tentang sistem imun adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengenali konfigurasi asing yang selanjutnya melakukan tanggapan terhadap konfigurasi tersebut untuk kemudian dilenyapkan. Ada yang kalau kalian mendengar tentang imunitas, apa sih yang terpikir di dalam benak kalian? Apa imunitas itu? Ya. Apa imunitas itu? Izin dokter, perkenalkan nama saya Fajar Ismail. Izin dok, kalau berdasarkan yang saya tahu itu sistem imun itu imunitas adalah kekebalan tubuh manusia. Terima Ya, kasih. terima kasih atas tanggapannya Fajar. Ya, kita selama ini memang kan memahami bahwa imunitas itu adalah sistem kekebalan. Ya, berarti sistem kekebalan terhadap antigen asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Hanya itu saja ya selama ini yang kita pahami. Tapi ternyata sistem kekebalan itu atau sistem imunitas itu bukan hanya sistem kekebalan saja. Ada beberapa fungsi lain dari sistem imunitas. Nah, yang pertama, memang imunitas itu dia akan melindungi tubuh dari dampak yang merugikan terhadap paparan dari konfigurasi asing yang tadi disebutkan oleh Fajar betul bahwa itu adalah kekebalan. Tapi sangat sempit sekali kalau kita memahami bahwa imunitas itu hanya sebagai kekebalan saja. Bagaimana kalau misalnya sel-sel yang sudah rusak? Apakah sel-sel yang sudah rusak itu, haruskah sel yang sudah rusak itu dihancurkan? Harus dihancurkan. Nah, itu juga ternyata adalah salah satu fungsi dari sistem imun. Makanya kenapa fungsi sistem imun yang lain adalah menjaga homeostasis dalam tubuh. Homeostasis itu apa sih? Apa itu homeostasis? Siapa yang bisa menjawab? Boleh? Siapa itu? Homeostasis. Ya? Izin Pak, mungkin homeostasis itu keseimbangan. Siapa namanya? Nazira. Ya. Terima kasih Nazira, betul, keseimbangan. Bagaimana di dalam tubuh itu bisa terjadi keseimbangan? Keseimbangan itu maksudnya apa? Dia rusak, itu kan harus dihancurkan. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh, ya. Makanya kenapa dibutuhkan sistem imun untuk menghancurkan sel-sel yang rusak tersebut, begitu ya. Lalu kemudian melakukan perondaan dalam tubuh untuk menghadapi perubahan yang membahayakan integritas jaringan. Misalnya salah satunya sel kanker. Sel kanker itu dia adalah bukan antigen asing kan, dia ada dalam tubuh manusia. Sel kanker itu harus dihancurkan tidak? Harus dihancurkan. Salah satu fungsi dari sistem imun adalah menghancurkan yang ini, menghancurkan, melakukan perondaan. Sel mana nih yang dia berubah bentuknya, sel mana nih yang berubah fungsinya, dihancurkan dengan cara meronda. Si sel-sel imun itu dia meronda ke seluruh tubuh untuk menghancurkan sel yang seperti itu. Ya, ini ya perkembangan sistem limfoid. Sistem limfoid, sel-selnya itu dia adalah sel darah. Yang sel darah itu berarti dia itu sel darah, semua sel darah dia dibuatnya, semua sel darah dibuatnya itu di sumsum tulang. Tak terkecuali sel-sel yang berfungsi di sistem imun. Ya, makanya kenapa di sumsum tulang itu ada namanya eritropoiesis untuk menghasilkan eritrosit, granulopoiesis untuk menghasilkan granulosit, lalu kemudian monopoiesis untuk menghasilkan monosit. Nantinya kalau ke jaringan jadi makrofag, ya. Lalu kemudian trombopoiesis untuk menghasilkan
perkembangannya disebut limfopoiesis. Jadi perkembangan limfosit. Ya, limfopoiesis ini, limfopoiesis ada dua, limfopoiesis untuk limfosit T dan untuk limfosit B. Kalau yang untuk limfosit T ketika dia keluar dari jaringan hematopoietik atau sumsum tulang, dia dalam bentuk namanya pre-limfosit T. Kemudian dia masuk ke sini, ke timus. Ke timusnya untuk apa? Untuk dimatangkan. Untuk dimatangkan menjadi sel limfosit T yang imunokompeten nantinya. Apa itu sel limfosit T imunokompeten? Sel limfosit T imunokompeten itu adalah sel limfosit T yang nantinya setelah keluar dari organ limfoid primer dari timus, dia sudah bisa membedakan mana antigen asing, mana antigen diri. Ya, antigen yang limfosit T yang mengenal antigen diri kita sendiri ini harus dimatikan di sini, di organ limfoid primer ini. Karena kalau dia tidak mati di sini, dia bisa masuk ke organ limfoid sekunder, maka si limfosit itu dia akan menyerang tubuh sendiri. Namanya penyakit autoimun. Itu namanya penyakit autoimun itu seperti itu. Di mana ada terjadi di timus itu atau di timus itu si limfosit T-nya dia tidak si limfosit T yang mengenal antigen diri dia tidak hancur, ya. Lalu kemudian dia masuk ke organ limfoid sekunder, ya. Nah, organ limfoid sekunder diantaranya ada organ limfoid seperti nodus limfaticus, ada lien, ada juga yang difus yang ada di saluran pencernaan itu banyak sekali ya. Ada di saluran pernafasan itu banyak sekali juga kan, tapi dia difus, kecil-kecil, tidak berbentuk organ. Nah, satu lagi ada limfosit B. Limfosit B itu dia dimatangkannya, dia tidak kemana-mana. Kalau di manusia, kalau di mamalia, tapi kalau di burung-burung dia masuk ke bursa Fabricius namanya. Kalau di burung-burung ya. Tapi kalau di manusia, kita bicara tentang manusia ya, karena kita manusia ya. Kita perkembangan limfosit B itu tidak kemana-mana, dia tetap di sumsum tulang. Dari sumsum tulang kemudian dia menjadi limfosit T yang imunokompeten, kemudian masuk ke organ limfoid sekunder. Itu ya. Jadi harus diingat mana yang ke timus itu limfosit T, yang tetap di bursa Fabricius, yang tetap di bone marrow itu adalah limfosit B, gitu ya. Ini ya jaringan limfoid primer, timus, bursa Fabricius atau setara tadi bone marrow kan. Jaringan limfoid sekunder, nodus limfaticus, tonsil, lien, jaringan. Lalu kemudian ini nanti kalian lihat saya sudah bikinkan rangkuman dari tadi yang saya jelaskan bahwa tadi di bone marrow ada apa saja, dia perkembangannya, kemudian dia masuk ke organ limfoid primer, timus, kemudian masuk ke organ limfoid sekunder. Di situ sudah saya buatkan rangkumannya. Ya, ini jaringan limfoid primer, ini timus untuk perkembangan limfosit T, limfositnya sehingga dia menjadi limfosit yang imunokompeten, ya. Jadi limfosit yang imunokompeten itu limfosit yang telah mempunyai kemampuan untuk mengenali konfigurasi asing, ya. Ini gambarnya, ini timus pada bayi, ini masih besar. Terus ini kalau di burung-burungan ada namanya bursa Fabricius. Bursa Fabricius itu letaknya di situ, ya. Oke, ini timus, kita lihat timus. Jadi timus itu ini secara histologi timus, ya. Tampilannya ada dua lobus, fungsinya dia sebagai organ limfoid primer. Sehingga setelah keluar dari timus dia menjadi limfosit yang imunokompeten. Itu yang menjadi garis besarnya, ya. Dan limfosit T itu ke pembuluh darah dulu, baru ke organ limfoid sekunder. Ini timusnya, ini jaringan limfoid sekunder,
Jaringan limfoid sekunder itu ada yang berbentuk organ, misalnya lien, tonsila, nodus limfaticus, ada yang berada dalam organ non limfoid. Seperti tadi saya jelaskan, ada di saluran pencernaan, ada di saluran pernafasan. Strukturnya bisa diffuse, bisa nodular. Nah, ini yang diffuse itu mouth. Mouth itu mucous associated lymphoid tissue, di antaranya bulb yang bronchus di saluran pernafasan ya, bronchus associated lymphoid tissue, dan gall, gut associated lymphoid tissue. Sama ini soft skin, itu ada juga yang diffuse skin associated lymphoid tissue, yang ada di skin, yang ada di kulit. Ini nodus limfaticus. Ini nodus limfaticus itu seperti ginjal ya. Jadi dia itu tersebar di seluruh tubuh. Nah, ini nodus limfaticus yang ada di seluruh tubuh seperti ini. Seluruh tubuh kita itu terdiri dari nodus limfaticus. Nodus limfaticus ada, dia terdiri dari lymphatic efferentnya ini di sini. Lalu kemudian ada yang medulanya di sini, ada yang korteksnya di sini, ya. Lalu kemudian di sini ada yang terminal centernya, ya. Ini ya, ya. Silakan. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, namanya siapa? Silahkan. Dipersilakan. Izin bertanya, sebelumnya izinkan saya Yuan Putri. Yuan. Nah, ya, mangga Yuan. Dipersilakan. Tadi kan dokter sudah jelaskan juga ya mengenai lymphoid primer dan juga sekunder. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu, jika ada infeksi itu bertemunya agen infeksi antara dari si infeksi tersebut dengan si limfosit itu ada di mana ya dokter? Apakah ada di lymphoid primer, apakah di sekunder? Ya, terima kasih pertanyaannya, Yuan. Pertanyaannya bagus sekali. Yuan mempertanyakan, kalau misalnya ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh, sebenarnya di mana sih tempat bertemunya si agen infeksi itu dengan limfosit, gitu ya? Apakah dia akan bertemu di organ limfoid primer atau di organ limfoid sekunder? Jawabannya adalah di organ limfoid sekunder, ya. Karena di situ kan kalau di organ limfoid primer tadi disebutkan bahwa di organ limfoid primer itu masih terjadi pematangan sehingga kemudian menjadi limfosit yang imunokompeten, ya. Sedangkan kalau di limfoid sekunder dia sudah matang, sudah menjadi limfosit yang imunokompeten. Tadi dijelaskan juga bahwa limfosit yang imunokompeten itu adalah limfosit yang sudah mengenal antigen asing, ya. Mengenal antigen asing itu berarti nanti akan bereaksi dengan antigen asing tersebut. Begitu. Apakah bisa dipahami? Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Ya. Izin hari dok, nama saya Faizal. Izin bertanya mengenai limfosit sekunder. Tadi dijelaskan bahwa ada selain kan ada lien. Nah, apakah selain pasien limfosit sekunder itu apakah dia mempunyai fungsi lain? Terima kasih. Ya, apakah lien itu mempunyai fungsi lain selain dia berfungsi sebagai organ limfoid sekunder? Ya, jawabannya lien mempunyai fungsi yang lain, di mana lien itu kan dia sering disebut sebagai kuburan eritrosit, ya. Kuburan eritrosit di situ. Ternyata di lien itu selain ada limfosit, ya, selain ada limfosit B yang sudah imunokompeten, ternyata di lien itu banyak sekali yang namanya makrofag, ya. Makrofag, tujuan dari makrofag, dia mempunyai peran
untuk menghancurkan sel, salah satunya ya. Eritrosit itu dia mempunyai umur berapa tahun? Berapa hari? Eritrosit 120 hari, betul. Eritrosit punya umur 120 hari. Kebayang nggak oleh kalian? Kalau misalnya eritrosit yang dia sudah berumur 120 hari, itu kan dia berarti sudah hancur, sudah rusak, sudah tidak berfungsi. Apa yang akan terjadi kalau misalnya si zat-zat sampah itu, si eritrosit yang sudah tidak berfungsi itu masih terus ada di pembuluh darah? Apa yang terjadi? Tentunya pembuluh darahnya akan terlalu penuh, ya, penuh dengan sampah, dan tadi akan mengganggu homeostasis dari pembuluh darah tersebut. Sedangkan kita juga tahu kan, 120 hari si eritrosit akan dikeluarkan dari sumsum tulang, gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya yang rusaknya tidak dihancurkan? Makanya tubuh memiliki mekanisme, salah satunya untuk menghancurkan si sel-sel eritrosit yang sudah mati tadi, ya, dengan cara si eritrositnya oleh pembuluh darah itu dibawa ke lien. Nah, di lien itu dia banyak makrofag, banyak limfosit B limfosit T, gitu ya. Di mana limfosit T punya efek juga sitotoksik, makrofag juga punya efek sitotoksik, dihancurkanlah di situ, ya, sehingga kemudian nanti si het dan globinnya nanti bisa direcycle kan, untuk nanti pembentukan kembali sel eritrosit yang baru, gitu ya. Jadi berarti betul ya tadi bahwa salah satu fungsi dari imunitas kita bukan cuma untuk antigen asing saja, tapi salah satunya untuk homeostasis. Ternyata sudah dijawab ya. Salah satu fungsinya itu adalah oleh lien, ya. Jadi dia menghancurkan sel eritrosit yang mati. Ya, begitu. Lalu kemudian hari ini saya juga mau bertanya kepada teman-teman ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang limfosit, sistem limfoid, khususnya yang membahas tentang limfosit. Ya, saya mau bertanya. Tadi saya sudah jelaskan. Apakah itu limfosit T yang imunokompeten? Saya sudah beberapa kali menjelaskannya tadi. Apakah itu limfosit T yang imunokompeten? Ya, sebenarnya saya melihat untuk dari tadi jawaban yang limfosit yang imunokompeten itu adalah limfosit yang sudah mampu mengenal antigen asing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih, Meira ya, atas komentarnya. Betul. Limfosit T yang imunokompeten tadi sudah dijelaskan ya, bahwa limfosit T yang imunokompeten itu adalah limfosit yang sudah, nah ini ada di sini ya, bahwa limfosit imunokompeten adalah limfosit yang telah mempunyai kemampuan mengenali konfigurasi asing, gitu ya. Nah, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini bahwa ternyata kita tahu sekarang bahwa imunitas itu bukan hanya sekedar tentang bagaimana tubuh ini melawan infeksi, ya, melawan konfigurasi asing, melawan antigen, tapi lebih dari itu. Yang pertama tadi sudah kita ketahui bahwa selain untuk kekebalan, selain untuk pertahanan terhadap antigen asing, ternyata imunitas kita itu mempunyai peran juga untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, menjaga homeostasis dalam tubuh, ya.
Lalu kemudian yang ketiga, selain untuk pertahanan, kekebalan, dan homeostasis, juga untuk melakukan perondaan, ya, perondaan terhadap sel-sel yang kira-kira melenceng nih dari fungsi sebenarnya. Itu juga menjadi salah satu fungsi dari imunitas, ya. Lalu kemudian garis besar dari pembelajaran kita hari ini bahwa ternyata sel-sel imun itu jangan sampai kalian lupakan. Sel-sel imun itu adalah bagian dari sel-sel yang berada di sistem sirkulasi. Ya, itu yang harus di. Jadi yang namanya tempat pembentukan semua sel yang ada di sistem sirkulasi, sel darah, itu maksudnya kan sel imun, maksudnya sel darah. Semua sel darah itu dia diproduksinya adalah di sumsum tulang. Jadi meskipun dia namanya sel imun, tapi tetap dia diproduksinya di sumsum tulang. Ya, nanti beda kalau misalnya nanti limfosit T itu dia masuk ke timus sebagai organ limfoid primernya yang disekolahkan di timus sehingga menjadi limfosit imunokompeten. Sedangkan kalau limfosit B dia tetap di sumsum tulang, sehingga keluar dari sumsum tulang dia limfosit B itu sudah imunokompeten. Kemudian dia masuk ke organ limfoid sekunder untuk kemudian menunggu tadi pertanyaan dari teman kalian bagus sekali, jadi nyambung akhirnya. Dia nunggu antigen asing. Oh, kalau antigen asing datang, dia nunggunya di bagian limfoid sekunder. Ya, ya pembelajaran kita hari ini saya selesaikan sampai di sini. Ya, kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh saya terbuka untuk kalian mungkin bisa melalui WhatsApp atau apapun, atau menemui saya di ruang histologi. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang ini karena ini sangat menarik sekali ya. Sistem imun itu nanti kalian ke depannya, ke blok-blok selanjutnya, sistem imun ini akan terus ada begitu. Ya, ya, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.